Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat ngopi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ada di penghujung Ramadan, di dalam 10 hari terakhir Ramadan. Artinya bahwa kebiasaan Rasulullah meningkatkan ketakwaan kita, mengkaji benar Al-Quran bersama para sahabat, khusus di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, sahabat ngopi, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan. Khusus memang Ramadan sebagai sebuah pelatihan yang luar biasa agar terjaga betul Al-Quran Al-Karim itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Quran untuk hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk di dalamnya Al-Quran itu. Mengawal sebuah Al-Quran di dalam Ramadan adalah kewajiban kita. Bukan Al-Quran yang mengawal kita, tapi kita yang harus mengawal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebuah peradaban, satu mukjizat yang beda dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Ketika mukjizat itu diberikan kepada Musa alaihi salam misalnya, dengan mukjizat tongkat yang luar biasa yang mampu menyelamatkan masyarakatnya, kaumnya pada saat itu, kita coba lihat setelah selamat apa yang terjadi. Kaumnya banyak yang mengingkarinya, yang lalu kemudian kurun berikutnya harus tergantikan dengan nabi berikutnya. Isa alaihi salam yang terkenal diberikan Injil dengan mukjizat yang tangannya mampu mengusap seseorang yang meninggal, yang sudah mati, kemudian hidup kembali. Itu pun demikian, banyak teringkari mukjizatnya, lalu tergantikan dengan nabi berikutnya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat bahwa mukjizat Al-Quran yang menempel pada diri Rasulullah, yang apabila para sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, Nabi Muhammad itu, baginda Muhammad itu, ya, itu seperti apa? Kemudian Aisyah berkata, karena hulukuhul Quran, adalah akhlak beliau, adalah Al-Quran. Akhlak beliau Quran, artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan di muka bumi dengan akhlak Al-Quran, nempel dan ada sebagai Al-Quran hidup. Kalau begitu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sebuah mukjizat. Sunnah beliau itu juga mukjizat. Nah, kawan-kawan ngopi, sahabat ngopi yang disayangi Allah, kita lihat sebentar tentang cerita seseorang budak. Seorang budak yang dia datang kepada Rasulullah. Budak wanita yang tentu bodinya bagus, kulitnya bagus. Kemudian datang kepada Rasulullah. Rasulullah, engkau adalah nabi dan doamu dikabulkan Allah. Iya, betul. Kenapa? Doakan aku untuk sembuh dari penyakit epilepsi, penyakit ayan. Maka Rasulullah bertanya, bukankah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala? Kamu harus sabar menjalaninya, karena pemberian Allah itu terbaik. Ya, seperti itu. Lalu apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Ya Rasulullah, setiap kali aku kumat ayanku, terlihatlah auratku, terbukalah dan orang bisa melihat auratku. Maka bukan didoakan oleh Rasulullah untuk sembuh dari penyakitnya, tapi beliau baginda Rasulullah mendoakan
agar setiap kali dia kumat ayannya, kumat epilepsinya, dia tidak terbuka auratnya. Dan pada saat yang sama, disitulah doa Rasulullah terkabulkan dan dia tidak pernah terlihat auratnya lagi ketika dia harus kumat di dalam penyakitnya itu. Kawan-kawan sahabat ngopi yang disayangi Allah, ada satu perbedaan, satu peradaban Islam dengan peradaban ghairu muslim atau di luar Islam. Kalau di agama lain, katakan agama Hindu dan sebagainya itu, para pemimpinnya menggunakan pakaian yang tertutup auratnya, tetapi pada strata yang rendah mereka membuka auratnya. Kita lihat agama sebelah, suster-suster mereka menggunakan jilbab yang bagus, tetapi ketika di lapangan, pada mat'aunya, pada orang yang harus didakwai mereka tidak berpakaian bahkan. Tetapi dalam Islam, seorang budak sekalipun dijaga oleh Rasulullah. Kita lihat sejarah tadi bahwa pakaiannya adalah pakaian yang sangat menutup aurat. Perbedaannya jelas sekali. Di dalam Islam tidak akan pernah ada pengingkaran karena Al-Quran adalah sebuah peradaban. Di dalam surat Al-A'raf 26 misalnya dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Bani Adam. Di sini menyebutkan seluruh anak Adam, tidak hanya untuk orang-orang muslim saja. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Hai anak Adam, sungguh telah kami turunkan pakaian bagi kalian. Di situ ma'asyiral muslimin, kawan ngopi, sebenarnya kalau kita lihat, kita hubungkan pada posisi awal tadi, seluruh kelompok manusia, kelompok sosial, pemimpin-pemimpin mereka itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang luar biasa menjaga pakaiannya. Pakaian itu sebuah keterhormatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan libasut taqwa. Nah, libasut taqwa itu adalah pakaian ketakwaan. Gitu. Dzalika khairun, dan itu lebih bagus. Di dalam Islam, pakaian kita, keterhormatan kita itu tidak hanya pada sesuatu hal yang real saja seperti yang kita pakai begini, tetapi di dalam jiwanya juga harus ada semacam itu. Itulah peradaban. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya adalah peradaban. Oleh karenanya di dalam Ramadan yang singkat, orang mengatakan mungkin 30 hari adalah sesuatu yang cukup lama. Bagi kita singkat, apalagi sudah masuk pada 10 hari terakhir. Ya Allah, kita rasanya ingin ditinggalkan Ramadan itu, menangis hati kita. Jangan sampai ditinggalkan Ramadan. Karena disitulah peradaban manusia dibentuk. Karena disitulah peradaban manusia itu dikuatkan. Oleh karenanya bagi orang-orang yang luar biasa, dikatakan sebagai pembeda, furqon, kita mempunyai peradaban yang lebih bagus, kita pertahankan sampai kita keluar Ramadan nanti. Dengan kata-kata libasut taqwa, berpakaian, berperadaban ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.